Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang teori kecerdasan majemuk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifan dan rekan saya Muhammad Arif Jalaluddin. Pengertian kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk menurut Stephen J. Gould dari Harvard adalah kapasitas mental umum yang meliputi kemampuan untuk memberikan alasan, membuat rencana, memecahkan masalah, dan diukur dengan tes IQ yang tidak dipengaruhi oleh budaya dan genetik. Dan menurut David Westcott, intelligence adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Secara umum, intelligence dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar. Konsep-konsep kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner dibagi menjadi 8 sebagai berikut. Yang ke-1, kecerdasan bahasa. Gardner menggambarkan kecerdasan linguistik sebagai kesepakatan terhadap bahasa lisan dan tulisan untuk mencapai tujuan, serta kemampuan untuk belajar bahasa baru. Yang kedua, kecerdasan musik. Kecerdasan musik ini muncul lebih awal pada manusia dibandingkan kecerdasan lain adalah bakat musik. Scherer menjelaskan bahwa kecerdasan musik meliputi kepekaan terhadap tangga nada, irama, warna bunyi, kualitas suara, serta aspek emosional akan bunyi yang berhubungan dengan bagian fungsional dari aspirasi musik. Yang ketiga, kecerdasan logika atau matematika. Bentuk lain dari kecerdasan manusia adalah kecerdasan logika matematika. Sharon menyatakan bahwa kecerdasan logika matematika meliputi keterampilan berhitung, juga berpikir logis, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, kecerdasan visual atau spesial. Kecerdasan visual, kemungkinan orang membayangkan bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah karena ia mampu mengamati dunia spesial secara akurat. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki model kerja yang efektif dari diri sendiri. Yang keenam, kecerdasan kinestetik. Gardner menggambarkan kecerdasan kinestetik sebagai potensi menggunakan seluruh tubuh atau bagian dari tubuh dalam pemecahan masalah atau penciptaan produk. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu membentuk dan menjaga hubungan dan mengetahui berbagai peran. Yang ke-8, kecerdasan naturalis. Gardner menggambarkan seorang naturalis sebagai salah seorang yang mampu mengenali dan mengklarifikasi objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jalal. Saya akan menjelaskan tentang poin-poin teori kecerdasan majemuk. Di samping pembahasan ke-8, kecerdasan perlu diperhatikan beberapa poin tentang model kecerdasan majemuk berikut ini. Yang pertama, setiap orang memiliki ke-8 kecerdasan. Yang kedua, orang pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Yang ketiga, kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Dan yang keempat, ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Lanjut, kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, kelebihan teori kecerdasan majemuk. 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia.
Yang ketiga, memberikan harapan dan semangat baru, terutama terhadap pelajar atau pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Selanjutnya, kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Yang kedua, bersifat personal atau individual. Yang ketiga, pengukuran masih belum ada. Yang keempat, membutuhkan biaya untuk operasional. Yang kelima, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya. Dan yang keenam, siap melaksanakan teori ini. Selanjutnya, prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk. Greti dalam bukunya Paul Suparno mengungkapkan beberapa prinsip umum untuk membantu mengembangkan kecerdasan majemuk pada siswa, yaitu 1. Pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Yang kedua, pendidikan seharusnya individual. Pendidikan seharusnya lebih personal dengan memperhatikan inteligensi setiap siswa, mengajar dengan cara, materi, dan waktu yang sama. Jelas tidak menguntungkan bagi siswa yang membeda inteligensinya. Jadi, guru perlu banyak cara untuk membantu siswa. Yang ketiga, pendidikan harus menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Yang keempat, sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat dipergunakan siswa untuk melatih kemampuan intelektual mereka berdasarkan inteligensi majemuknya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.